Nah makanya saya bilang memang dari ikan bahannya ini sudah bagus nih, bukan karena pakan atau apapun gitu. Nah ini sekarang saya kepengen sharing, intinya salah satu ciri-ciri kalau ikan ini sudah siap untuk kita balikin di kolam, dia punya skin, punya sirip, kemudian punya badan dan lain-lain, ini harus bersih semua. Oke, nah kita sore hari ini, udah malam ya ini ya, kita mau mindahin ikan yang kemarin pulang dari Sio Jogja. Dan ini sudah stabil, udah kita karantina dari mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, jadi udah 4 hari dan kondisinya fit banget, bersih, nggak ada gurat merah, nggak ada luka. Ini soa dari Farm Isa, ukuran 75 BU, kemarin Sio perdana di Jogja dapat first prize, juara 1. Nah ini jantan ya teman-teman ya, dan ikannya sangat sehat sekali. Udah waktu ya, balik kolam juga ya? Ya, usia ini masih muda loh, ini belum ada 3 tahun loh, 2,5 tahun ini, udah segede ini. Nah makanya saya bilang memang dari ikan bahannya ini sudah bagus nih, bukan karena pakan atau apapun gitu. Nah ini sekarang saya kepengen sharing, intinya salah satu ciri-ciri kalau ikan ini sudah siap untuk kita balikin di kolam, dia punya skin, punya sirip, kemudian punya badan dan lain-lain, ini harus bersih semua. Biasanya yang lebih kelihatan gurat-gurat merah itu kalau nggak di sirip, di ekor ya? Di ekor, di sirip, ya sirip dayung itu paling kelihatan itu biasanya kalau ikan kita stres atau ada gurat-gurat merah yang belum, ibaratnya belum stabil lah. Nah intinya teman-teman yang pasti, intinya kita ini harus ngelihat case per case. Jadi jangan terus tadi dipukul rata, oh kok di blast cuma 4-5 hari ya, cuma 4 hari kok udah masuk kolam ya. Nah kita kan sekali lagi ngelihat case per case-nya. Nah kondisinya kalau memang ini kurang bagus atau kurang fit, ya mungkin kita undur lagi karantinanya, seperti itu. Nah ini ikan jantan, hati-hati ya teman-teman ya, ikan jantan ini sangat agresif sekali. Biar nggak kelamaan kita langsung masukin ke kolam 35 ton, biar teman-teman lihat kayak apa ikan ini kalau di kolam ya. Wah, yuk. Biasanya kalau ikan usia-usia segini itu udah mulai produksi belum, Bro? Ya harusnya bisa, karena ini udah mulai kasar nih. Udah mulai kasar, dan kalau ibaratnya di ikan ini birahi udahan. Ya ini ownernya Bapak Fikri Solo ini. Dia masih lanjut keeping sampai sebulan ke depan. Oh, rencana mau diikutin show juga? Belum tahu, cuman kebetulan beliau ini kan kolamnya juga baru. Nah, jadi nanti tunggu kolam mapan dulu baru mau dibawa pulang. Nah, seperti biasa saya selalu ingetin saat kita mau masukin kolam baru ke ikan, kolam kita harus kondisi puasa. Minimal sehari. Teman-temannya juga ikut puasa. Ikut puasa ya. Tapi nggak lama sehari, nanti besok udah mulai makan lagi. Nah seperti biasa dibilas PK untuk sterilin. Ini super red ini, nanti di kolam biar Norma bisa tunjukin ke teman-teman, ditunjukin. Waktu total kalau di sini soa udah berapa ekor ini, Bu? Soa di sini sekitar 10-an kayaknya. 10 ekor. Iya. Dan yang paling gede yang ini. Ini paling gede. Sebetulnya ada 2 lagi yang udah kita kirim ke Bandung kan kemarin. Ada dari Ogata sama dari Isa juga gede-gede itu 60 sampai 70-an cm, tapi udah kita kirim. Ya. Ya karena dia ukurannya juga gede. Tuh. Mantep kan? Baik, yang lain jadi kecil-kecil. Jadi kecil ya, padahal paling kecil di sini 45 BU loh. Nah, ini 75 BU jantan Farm Isa. Dan ini kebetulan udah punya customer gitu. Tapi kalau teman-teman atau blessed people yang berminat pengen cari jumbo tosainya atau nisainya, atau mungkin yang masih kecil-kecil atau bahannya, kita ada. Sangat rekomen sekali. Lumayan juga cepat ya, Pak. Udah cuma 3 tahun bisa nyampe. Ya, belum nyampe 3 tahun malah ini. Ini kemarin saya lihat sertinya sekitar 2,5 mau ke 2,2 tahun 7 bulan lah, kurang lebih segituan. Nah oke, setelah ini satu lagi ikan jenis apa, dan kemarin di Sio Jogja juga dapat prestasi juga. Langsung kita saksikan, ikutin video berikutnya ya. Oke, nah ini ikan kedua.
Jenisnya ini adalah hiu utsuri. Hiu utsuri ini adalah ikan koi yang didominasi oleh warna orange dan hitam ya. Ya, ini ikan lumayan nih 57, hampir ke 58 cm, jadi masuk 60 BU. Dan ini ikan ini unik sekali, dulu waktu 30 BU, saya show-in juara 1. Kemudian cukup lama ya, kurang lebih 8 bulanan seingat saya ya. Semedi nggak pernah turun show, tiba-tiba udah ukuran 57 ke 58 dan juara 1 lagi. Artinya yang saya bilang bahwa PR kita nggak cuma hanya gedein, tapi menjaga kualitasnya, bahkan membuat kualitasnya lebih bagus. Ini kan berhasil. Agak susah ya. Nah, ini bersih sekali nih tuh, lihat tuh. Cari hiunya itu kalau hiu utsuri itu yang oren-orennya ini jangan banyak pasir hitam, yang bersih. Karena kalau bersih, dia juga biasanya waktu penjurian di mata juri ini juga menarik banget nih. Meski kecil bersih, belum tentu gede. Belum tentu gedenya. Makanya kan saya bilang kalau ikan koi makin gede, kualitasnya makin bagus, harganya juga beda. Tuh ini kan karakternya bagus banget ini. Nih, betina lokal ukuran 60 BU. Dan ini kebetulan juga udah punya customer, cuman masih lanjut keeping lagi. Ya, kemarin dapat juara 1 juga di Jogja Koi Show. Keren Ya. keren kalau ini. Yuk kita pindahin juga, masukin kolam. Ini betina ya, Pak? Ini betina. Ya. Nah, agak kurus. Usia segini udah Ini tuh 2 tahunan ini. Ini usianya 2 tahunan juga. pelan. Oke. Nah, pakai plastik handling seperti ini supaya aman ya. Dia nggak berontak, nggak bikin luka atau sisik lepas atau apapun itu. Jangan pakai serok yang nggak ada airnya. Betulnya ada serok handling ya. Pakai kantong plastik. Berarti kalau kayak kantong itu lembut gitu atau gimana? Ya, dia intinya kan resiko untuk dia berontak atau dan lain-lain kan lebih kecil juga. Udah ada 2. Dua. Hiunya 2 nih sama ini. Oh, udah lepas langsung ya, udah nggak apa-apa. Nah, itu yang saya bilang memang kadang hati-hati ya. Untung lepasnya ke kolam. Kalau lepasnya ke tanah lumayan berasa tuh, langsung udah baur. Jadi ini setelah ikan masuk pun ini juga jangan langsung dikasih makan, Norma. Tunggu sampai besok lah 1 kali 24 jam. Meski yang lain udah minta makan. Ya, biarin dulu, nggak apa-apa. Karena kan saya bilang bahwa ikan itu kalau memang basicnya bagus dan anatominya bagus itu nggak usah khawatir. Kalau puasa sehari, 2 hari, 3 hari juga nggak mungkin langsung kurus. Dan kalau emang si ikannya nafsu makannya Bagus, ya cepat, cepet bisa juga cepat ya, balik lagi ya. Ini nanti berapa hari ke depan, nggak nyampe seminggu juga pasti udah ngisi-ngisi lagi. Yang pasti intinya satu, aman, safety dulu gitu loh, buat ikannya aman. Dan kalau buru-buru kasih makan pun apakah berpotensi yang lain juga bisa tertular sakit? Nah, intinya kan kita ngomong paling jeleknya aja supaya nggak sakit ikan baru dan ikan yang lama juga nggak sakit, ya intinya kita antisipasi yang terburuknya. Jadi mendingan puasa semua satu kolam seperti itu. Ya, overall aman semua, oke. Dan kita nanti akan mulai kasih makan lagi besok pagi. Nah, saran saya sih bagi yang suka shio pun itu, ikan jangan dibiasakan setiap minggu ini shio terus. Kenapa, Pak? Ya resiko lah ininya. Ya kan pasti dong. Kasarannya kan ikan ini kan kalau setiap shio kan kita packing dan perjalanan keluar kota bahkan luar pulau. Kalau sering seperti itu, sekarang tiap ya minggu ada. tiap minggu ada shio. Nah, makanya ya kita ibaratnya harus kasih pengertian ke customernya juga. Kita sebagai dealer atau seller juga harus bisa mengedukasi yang positif. Intinya sekali lagi bukan kita nggak mensupport shio, tapi intinya ya kalau memang mau suka shio ya ikannya yang banyak yang berbeda-beda. Jadi misalkan betul ganti-gantian gitu loh. Jangan satu ikan dihajar shio terus setiap minggu, ya intinya resikonya besar sekali. Dan masalah umur bisa jangka panjang kan juga? Ya biasanya kalau digencar shio terus juga pasti umurnya lebih pendek. Pasti dong. Capek loh sekali shio dia karantina, puasa, angkat, packing, perjalanan shio, dilepas fed, packing lagi, perjalanan balik, karantina, lepas kolam lagi. Ya kan panjang kan itu kan. Intinya kita do the best dan kita intinya mengutamakan keselamatan dan kesehatan ikan jangka panjang supaya teman-teman dan customer pun yang ikannya ambil di kita untuk show ataupun untuk keeping, kita bisa ibaratnya menghandle dan membuat ikan ini bisa sehat terus panjang umur seperti itu. Apalagi kalau koi itu mitosnya umurnya panjang-panjang. Panjang bisa sampai puluhan tahun ya. 10 tahun ke atas rata-rata. Udah. Ya overall tuh tadi soalnya itu yusuri yang besar, ya aman semua, oke. Yang lain juga pergerakannya bagus semua, kualitas air juga mecer, bening. Kadang kalau ada ikan sakit tuh salah satunya ciri-cirinya di air.
Ya begitu airnya ketahuan airnya agak keruh, agak berbuih, agak bau amis dan lain-lain, itu artinya ada yang problem. Gitu. Kalau kayak gini, maksudnya perlu nggak sih tiap hari dicek pH atau? Kalau saya tipenya yang enggak. Ada yang seperti itu. Oke. Dan ada juga yang menggunakan alat ukur yang otomatis tuh kan, itu kan ada tuh alat ukur parameter air. Tapi kalau saya enggak, saya parameternya ngelihat. Ngelihat airnya oke, ikannya oke, ya sudah. Gitu. Aman. Seperti itu. Terima kasih Pak De ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya udah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I